Selamat siang. Selamat siang, Bu. Boleh, ya sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan Ibu dulu nih. Nama Ibu Skaful Yasmin gitu kan. Ibu juga apa sih namanya salah satu di konseling ini gitu. Kalau boleh Ibu tahu nih, boleh perkenalkan dirinya dulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Zahra Wiladea, Bu. Zahra Aulia Dea. Zahra, biasanya itu dipanggil apa, Kak? Biasanya saya itu panggilan di rumah itu Sasa, Bu. Sasa ya? Sasa. Kalau boleh tahu nih, Sasa kesibukannya itu apa kalau boleh tahu? Sekarang kesibukan saya itu hanya kuliah saja, Bu. Kuliah ya, di mana? Sekarang saya kuliah di Universitas Indraprasta PGRI. Di Jakarta ya? Ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Saya ngambil jurusan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling. Semester berapa, Sasa? Sekarang saya semester 3. Semester 3 ya? Itu udah semester 4 dong berarti ya? Iya, Bu. Oke. Kalau boleh Ibu tahu nih, kayaknya mungkin ada hal yang penting nih sehingga Sasa gitu kan sampai ke ruangan Ibu gitu, ke konseling ini. Kalau boleh Ibu tahu ada masalah apa? Di sini saya ingin bercerita tentang diri saya yang kurang percaya diri. Kenapa tuh kalau gitu? Masalahnya tuh dari kurang percaya diri saya, Bu. Misal kayak mau presentasi di depan kelas, itu saya merasa tidak percaya diri, Bu. Mungkin karena saya merasa malu dilihatin banyak teman-teman gitu, atau enggak kurang percaya dirinya langsung merasa gugup saat mempresentasikan tugas saya, Bu. Tapi pernah gak sih kamu kayak sebelum presentasi nih gitu kan, kamu tuh kayak udah mulai di rumah gitu belajar gitu kan, kayak kamu baca-baca gitu dulu atau kamu pelajari dulu materinya gitu? Pasti saya akan mempelajarinya dulu, Bu, tapi pada saat sudah sampai di kelas pasti akan langsung kurang percaya dirinya, Bu. Mas Mas Ibu nih kayak pernah gak sih kamu tuh kayak apa ya, berlatih dulu atau melalui kaca gitu kan di rumah gitu? Sudah sih, Bu, tapi ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pasti kalau sudah sampai kelas pasti akan kurang percaya diri, gugup dan Oke. Jadi kamu di saat kamu presentasi gitu kan, kamu merasa malu gitu, gugup gitu, kadang mungkin sampai terbata-bata gitu suaranya. Lalu berapa lama kamu merasakan hal ini? setiap berbicara di depan banyak orang sih, Bu, kalau begitu. Ya mungkin mulainya dari SMA lanjut ke kuliah ini. Jadi setiap berbicara dengan orang banyak gitu. Tapi untuk kamu nih dengan teman-teman kamu gitu, kamu berbicaranya malu juga atau gimana gitu? Untuk berbicara ke teman-teman sih enggak sih, Bu, justru hanya pas saat presentasi aja mungkin agak gugup. Tapi kamu pernah nyoba gak? Maksudnya kayak waktu apa sih di rumah gitu kan, kayak berpura-pura berpresentasi gitu, belajar berbicara gitu? Untuk belajar sih saya pasti belajar seperti itu untuk agar tidak gugup pada saat presentasi. Tapi pasti pas saat di kelas ingin presentasi pasti seperti itu, gugup. Gitu. Uh, dengan kamu merasa seperti itu mengganggu gak di saat kamu melakukan hal itu? Cukup mengganggu sih, Bu, karena kan pasti saya pada saat ingin menjelaskan sesuatu ke orang banyak pasti saya akan seperti itu, gugup atau Mengganggu tidak berarti ya? percaya diri. Boleh Ibu simpulkan? Silakan, Bu. Oke. Jadi dari pertama nih, kamu itu merasakan kurang percaya diri terhadap diri kamu gitu. Terus kamu juga malu di saat presentasi dan kamu juga berbicaranya itu tidak selepas kamu berbicara kepada teman-teman kamu mungkin gitu kan. Lalu kamu dalam
jangka waktu lama ya, itu kan dari kamu SMA ya. Kenapa bisa begitu kalau boleh tahu? Mungkin karena keturunan kali ya dari ibu sendiri. Keturunan ya. Iya. Oke. Jadi keturunan dan itu mengganggu kamu ya kan? Jadi saat kamu mau presentasi atau kamu mau berbicara dengan banyak orang, kamu juga merasakan saya jadi merasakan apa kayak kurang percaya diri gitu kan. Oke. Mungkin dari ibu nih gitu kan, kamu kayak mulailah kayak belajar berbicara gitu kan, atau apa ya, kayak mungkin akan step by step sih gitu sepertinya gitu kan, maksudnya kayak nggak nggak harus kamu langsung kayak berbicara banyak gitu kan atau gimana, jadi kamu harus mulai belajar berbicara aja kayak di depan cermin nih gitu kan, kayak kamu berlatih lah berbicara gitu, seperti kayak ngobrol di depan orang banyak gitu. Anggap saja tuh cerminan itu tuh kayak cermin apa ya, para audiens gitu kan. Jadi mungkin kalau dari ibu itu, apa kamu masih merasakan hal itu atau gimana? Iya. Nah, tadi kan masalah pertama kamu nih, lalu kamu masih ada nggak sih yang merasa dari kamu tuh kayak gelisah gitu kan, jadi kayak apa ya, kamu tuh kurang pede gitu kali pertama gitu, boleh kamu ceritakan ke ibu gitu, anggap saja tuh ibu tuh teman kamu gitu kan. Yang mengganggu di pikiran saya tuh apa ya? Saya tuh susah bergaul dengan teman, Bu. Susah bergaul dengan teman, kenapa kalau boleh ditahu? Nggak tahu kenapa susah aja gitu. Mungkin kalau sudah kenalan dengan satu orang, menurut saya udah cukup gitu kenalan dengan dia, gitu. Nggak mau kenalan dengan yang lain. Jadi menurut saya tuh saya agak problem di saya bergaul dengan teman gitu. Apa itu bersangkutan dengan rasa kurang percaya diri kamu? Mungkin ya Bu, karena dari situ teman saya juga tidak terlalu banyak, dan saya juga hanya berkenalan dengan yang saya tahu aja. Oke, berarti ya, kamu dari pertemanan nih, kadang kamu suka menilai orang nggak sih gitu, kayak si A seperti ini, si B seperti ini, bisa sehingga kamu tuh hanya mungkin terpadu dalam satu orang gitu. Ya, saya seperti itu Bu, karena yang saya lihat teman saya yang satunya itu menurut saya tidak baik untuk berteman dengan saya, sedangkan yang teman yang satunya itu baik untuk saya temani. Tapi walau begitu kamu masih mau berteman kan, maksudnya tidak kalau kamu sudah tahu sifatnya nih, kamu tidak mau berteman kan maksudnya. Untuk itu sih saya akan tetap berteman, tapi saya lihat dari dianya maukah berteman dengan saya. Susah bergaul dengan teman ya. Tapi pernah nggak sih kamu mencoba untuk kayak misalnya nih dalam satu kamu kan kuliah kan gitu, misalkan dalam satu kelompok gitu ada yang berkumpul gitu kan, berbicara atau segala macam, kamu pernah nggak nimbrung gitu kan di salah satu itu kelompok? Saya pernah ikutan nimbrung gitu, tapi tidak masuk di obrolannya gitu loh Bu. Jadi Tidak nyambung kan ya? benar, Terus? tidak nyambung ke obrolan mereka, jadi saya merasa bingung saya harus masuk ke kumpulan mereka atau tidak. Atau kamu pernah nggak diajak teman kamu nih untuk kayak hey main yuk gitu kan, atau gimana gitu? Kalau diajak main sering sih Bu gitu, tapi ya temannya hanya itu saja, tidak yang lain. Menurut kamu teman kamu yang baik ini tuh kayak gimana orang? Menurut saya selain dia baik, dia selalu membantu saya kalau saya dengan apa lagi ada kesusahan dengan tugas saya gitu, dia selalu bantu atau enggak melakukan hal yang lain. Tapi kamu juga sudah susah, maksudnya kayak susah bergaul dengan teman, dan terus kamu juga merasakan kurang percaya diri gitu. Ada lagi nggak sih yang kamu rasakan itu sehingga kamu gelisah gitu kayak sekarang?
Menurut saya sudah tidak ada lagi sih Bu yang ingin saya sampaikan, karena cukup sih untuk permasalahan dari saya yang kurang percaya diri dan susah bergaul dengan teman. Makanya kenapa saya datang ke sini, karena saya butuh apa ya, butuh saran dan apa ya, dukungan dari ibu yang membuat saya kurang percaya diri dan susah bergaul dengan temannya itu teratas. Boleh ibu simpulkan? Boleh juga. Ibu simpulkan ya, dari yang kamu merasa kurang percaya diri gitu, ibu simpulkan kembali. Pertama, kamu merasa malu gitu kan dan gugup gitu, terus kamu juga di setiap banyak orang kamu tuh kayak susah ngomong gitu, susah berbicara, kamu juga merasa terganggu akan hal tersebut gitu. Dan waktu yang kamu rasakan itu juga cukup lama ya, dari SMA sehingga sampai sekarang gitu, kuliah semester 3 kan. Nah, dari kurang percaya diri ini ibu rasa kamu apa ya, melatih diri kamu lah gitu kan, kayak setiap apapun gitu, atau kamu ikut bisa saja kamu ikut kayak lomba-lomba gitu, lomba berbicara gitu kan, kayak storytelling itu kan kita kan banyak ngomong kan gitu kan, mau itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Terus dari ibu sendiri, itu pertama gitu kan. Yang kedua, kamu kayak kamu coba untuk kayak lebih banyak bersosialisasi gitu kan, dan itu juga akan menjadi pengaruh kamu setiap kamu berbicara gitu. Jadi akan ada nemu kata-kata baru nih gitu kan, yang merasa kamu tuh kayak kata-kata seperti ini, kata-kata seperti ini gitu. Lalu yang kedua itu dengan kamu susah bergaul dengan teman gitu, sama seperti yang tadi ibu bilang gitu kan, cobalah kamu untuk bersosialisasi dengan teman-teman kamu gitu kan. Sebenarnya tidak apa-apa kamu punya satu teman gitu, yang terpenting gitu kan, teman kamu itu juga nggak yang apa ya, apa sih kalau anak-anak zaman sekarang itu kayak mengkhianati kamu gitu kan. Terus kayak daripada banyak orang, maksudnya daripada banyak teman gitu kan, jadi kita tahu nih sifat mereka masing-masing gitu kan, si A, si B, si C itu siapa gitu. Jadi kalau menurut ibu gitu kan, pertama latih diri kamu gitu, jadi kayak harus kayak lebih eh, banyak berbicara gitu kan. Terus yang kedua juga kamu harus lebih banyak bersosialisasi. Itu terserah kamu mau dari yang umur berapa gitu kan, dari yang di bawah kamu, sepantaran kamu, atau di atas kamu tuh. Pertama yang harus kamu lakukan itu adalah menghormati mereka gitu kan. Dengan kita pertama menghormati mereka gitu, jadi kita tuh tahu gitu feedback di antara kita nih gitu kan, mendapatkan feedback yang baik gitu. Jadi eh, yang pertama itu harus banget kamu lakukan gitu kan. Yang kedua pun juga jadi ibu juga apa ya, tahu nih gitu kan kamu orangnya seperti apa, jadi kayak gitu, belajar untuk bersosialisasi kepada orang lain gitu. Oke, gimana perasaan kamu sekarang? Perasaan saya sekarang lebih tenang dan lebih enjoy. Lebih enjoy ya. Nih ibu sih minum dulu gitu kan, biar tenang gitu hatinya. Terima kasih Bu. Enak Bu. Sebelum saya selesai, saya tadi ingin mau menangkal yang disampaikan tadi. Jadi Ibu bilang kepada saya untuk selalu bersosialisasi agar bisa berteman dengan sesama teman kamu gitu kan. Nah, kenapa harus bersosialisasi? Sedangkan saya kan yang pertama tadi permasalahan saya tuh kurang percaya diri dan susah bergaul dengan teman. Mungkin kamu bisa ngikut di salah satu, apa sih, kayak sekarang banyak nih aktivitas-aktivitas online kan, kayak webinar, seminar segala macam gitu kan, dengan online dan Zoom gitu kan. Nanti kan di situ kan setiap orang yang mungkin ya akan ditanya nih, apa sih, mengapa kamu mengikuti webinar ini, mengapa kamu apa namanya, melakukan hal tersebut gitu kan. Dari situ pun kamu juga udah berinteraksi sosial dengan orang-orang lain gitu kan. Yang pertama dia orang yang gak dikenal, dan ternyata itu yang akan kamu kenal gitu kan. Terus dan disitu pun akan memusnahkan rasa kurang percaya diri kamu gitu. Jadi kamu bisa fasih dalam berbicara gitu kan, bisa lancar dalam apa ya, ngomong deh gitu kan. Terus kan
kenapa ibu bilang harus bersosialisasi itu yang pertama tadi kan harus dengan apa ya, mengikuti salah satu webinar gitu. Yang kedua ya dalam lingkungan kamu misalnya nih anak-anak muda gitu kan yang di RT kamu misalkan di lingkungan masyarakat gitu kan pasti kan itu kan banyak kayak kegiatan gitu kan, kayak kegiatan setiap akhir tahun atau tanggal-tanggal tertentu yang memang harus diadakan di masyarakat tersebut gitu kan, kayak kamu bisa membantu maksudnya daerah rumah kamu gitu, terus kayak kamu tuh juga bisa apa ya, ikut bergotong royong gitu misalnya gitu kan, untuk bermusyawarah juga gitu. Jadi di situ juga kamu bisa itu tadi gue bilang berinteraksi dengan orang-orang lain, jadi kamu dikenal nih banyak orang gitu kan, gak yang kayak itu dia itu siapa gitu kan, ya kayak gitu. Jadi kamu enak gitu apa namanya melakukannya gitu, jadi gitu sih. Apakah dengan cara seperti itu rasa kurang percaya diri saya dan susah bergaul dengan teman itu akan teratasi? Ibu rasa sih itu akan teratasi sih ya. Jadi pertama diri kamu dulu gitu kan, kamu tadi seperti ibu bilang latih dulu diri kamu gitu kan. Saya sudah merasa percaya diri nih gitu kan, saya juga sudah mulai besok saya gabung deh ke sini gitu kan, atau gabung di salah satu tadi saya bilang webinar gitu kan. Itu bisa sebenarnya, lalu kan di dalam melatih diri kamu itu kamu bisa berinteraksi gitu kan, bersosialisasi gitu kepada teman-teman kamu atau kepada orang lain gitu kan. Tapi yang pertama hormati yang di atas kamu gitu sih. Kalau misalkan ya Bu, saya sudah melaksanakan dan melakukan apa yang Ibu sudah sampaikan kepada saya, tapi kalau misalnya tetap kurang percaya diri dan susah bergaul dengan teman, itu seperti apa ya? Kalau ibu bilang ya apa ya, kayak kamu benar-benar harus melatih diri kamu dulu gitu ya. Seperti tadi ibu bilang, pokoknya kamu harus benar-benar melatih diri kamu supaya kamu kayak udah nih hilang rasa kurang percaya diri kamu gitu. Udah kamu langsung saja mesti kayak ikut bermusyawarah segala macam gitu kan, ikut hal lain yang organisasi deh gitu di sekitar perkuliahan kamu gitu kan Kak. Itu kan pasti ada kan organisasi kan. Itu sih ibu bilang latih diri kamu dulu gitu. Oh begitu ya Bu. Baiklah, mungkin dari saran yang Ibu sampaikan kepada saya membuat hati saya lebih tenang dan lebih enjoy, dan saya akan melaksanakan dan melakukan apa yang Ibu ucapkan kepada saya. Nah, syukur alhamdulillah kalau gitu kamu sudah merasakan dan kamu akan melatih diri kamu lagi gitu kan. Kalau kamu misalkan ada hal yang ingin kamu sampaikan kepada ibu, kamu boleh datang lagi kepada ibu gitu. Jadi nggak apa-apa gitu sebenarnya ya. Oke, baik Bu. Saya akan melaksanakan dan melakukan hal yang sudah Ibu berikan kepada saya. Selebihnya, terima kasih banyak ya Bu kepada saya. Assalamualaikum.